Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur panjang dan mudah-mudahan kita akan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Mansruhan. Saya merasa senang dan terhormat bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Selama sebelum ditemukan, saya akan menemani dan mempersembahkan sebuah tema akad mudharabah. Nah, dalam hal ini presentasi dilakukan secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada sesi tanya jawab secara khusus. Oleh karena itu, saya berharap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan cara sesama. Mari kita bahas. Sekidot. Nah, apa sih akad mudharabah? Yuk kita simak. Nah, pengertian mudharabah. Secara bahasa, kata mudharabah berasal dari kata dorob yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau bisa disebut juga dengan sohibul mal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal atau mudharib dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama atau nisbah yang telah disepakati. Namun, bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik modal. Kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal adalah kerugian yang bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dasar hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20, kemudian surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, serta Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, rukun mudharabah. Menurut para jumhur ulama, ada 3 rukun dari mudharabah. Yang pertama, dua pihak yang berakad atau pemilik modal, sohibul mal, pengelola dana, pengusaha atau mudharib. Keduanya hendaklah orang yang berakal dan sudah balik sekitar berumur 15 tahun dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua, materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal, mal, usaha, berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut serta mengenai adanya keuntungan. Yang ketiga, sirat, yakni serah atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal atau bisa disebut ijab, dan terima atau ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal atau ada ijab dan qabul. Nah, selanjutnya syarat mudharabah. Yang pertama adalah modal. Dinyatakan dengan jelas jumlahnya dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang, harus diserahkan kepada mudharib atau pengelola. Keuntungan. Pembagian keuntungan harus jelas presentasenya. Kesepakatan rasio persentase dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada sohibul mal. Syarat pembagian keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional dari keuntungan yang sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyediaan dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung segala kerugian tersebut. Nah, selain syarat pembagian keuntungan, ada juga pengawasan syariah transaksi mudharabah. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhnya rukun dan syarat mudharabah. Yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Nah, selain itu, akad mudharabah juga batal loh. Yuk kita kenali penyebab batalnya akad mudharabah. Yang pertama, tidak terpenuhnya salah satu syarat sahnya mudharabah. Yang kedua, pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Yang ketiga, pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah akan menjadi batal. Ingat ya. Nah, jenis-jenis mudharabah itu ada banyak. Apa saja jenisnya? Ini dia. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah. Nah, apa sih mudharabah muqayyadah? Mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Nah, kemudian mudharabah mutlaqah yakni bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah yakni bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Ingat ya, tiga hal jenis-jenis mudharabah. Nah, begini skema mudharabah. Yang pertama adalah adanya negosiasi dan akad mudharabah. Kemudian pelaksanaan usaha produktif, kemudian ada juga membagi hasil usaha. Baik yang keempat, menerima porsi laba, yakni porsi laba itu antara penyedia dana, kemudian pemakai dana ya, atau menerima modal kembali modal gitu. Nah, yang menjadi pihak ketiga yaitu adalah bank syariah. Ya, pihak pertama adalah orang yang membutuhkan dana, kemudian bank syariah sebagai fasilitatornya, kemudian ada pemilik modal. Nah, ini adalah skema akad mudharabah. Jadi semuanya saling berkaitan, baik nasabah dengan negosiasi antar bank, kemudian nasabah terhadap penerimaan porsinya, kemudian dari bagi hasil itu antara bank, kemudian antara nasabah dan pemilik modal. Ingat ya. Kemudian transaksi mudharabah. Nah, seperti inilah gambaran transaksi mudharabah. Contohnya yaitu adalah tanggal 1 Agustus PT 2XA Bank Muhammadiyah Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Contohnya adalah seperti ini. Plafonnya adalah 1,450 miliar, pendapatan gross profit sharing, kemudian nisbahnya bagi hasilnya adalah 70 dengan 30%. Nah, jangka waktunya adalah 10 bulan, jatuh tempo tanggal 10 Juni,
Kemudian ada juga biaya administrasi sebesar 14,500 dibayar pada saat ditandatangani. Kemudian ada pelunasan pengambilan pokok di akhir periode. Keterangannya yakni modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus. Lapor dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Nah, kemudian pada tabel berikut ini juga tampak di layar, yaitu penandatanganan akad mudharabah. Nah, ini contohnya adalah ada di tabel ya. Jadi ada debit dan kreditnya seperti itu. Nah, saat akad berakhir, bagaimana sih tampilannya? Yang pertama adalah sebelah kiri itu ada yang penjelasannya, yakni penjelasan alternatif 1, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Ya, ini ada di rekening, kemudian debit dan kredit. Kemudian alternatif kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Nah, skema seperti ini masuk ke dalam piutang pembiayaan mudharabah. Jatuh tempo pembiayaannya sebesar 1,450 miliar. Seperti itu. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mengikuti presentasi yang saya paparkan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu kembali nanti di lain sesi atau di lain kesempatan. Itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.